Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Solih dan Solihah Ustazah. Bertemu lagi di pembelajaran prakarya bersama Ustazah Yeni. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada kesempatan kali ini, kita akan masuk ke tema selanjutnya, yaitu tema pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Nah, pengolahan bahan pangan ini ada tahapan-tahapannya. Diawali dari bahan mentah, kemudian bahan setengah jadi, lalu bahan yang siap saji. Seperti yang terlihat di gambar, ini merupakan hasil pengolahan dari perikanan. Dimulai dari ikan mentah, lalu dibumbuin atau dicukain, itu menjadi bahan yang setengah jadi. Kemudian diolah, dibakar, atau digoreng, itu menjadi bahan siap saji. Selanjutnya kita masuk produk apa saja sih dari hasil peternakan dan perikanan itu. Nah, diawali dari sate ayam. Sate ayam juga sama prosesnya, dari bahan mentah, setengah jadi, lalu siap saji. Sate ayam ini khususnya berarti hasil pengolahan dari peternakan. Diolah menjadi sate ayam. Selanjutnya ada abon daging sapi. Abon daging sapi merupakan produk hasil peternakan menjadi setengah jadi kalau misalkan dijadikan lemper, atau misalkan jadi produk siap saji kalau misalkan siap untuk disantap, itu menjadi barang yang siap saji. Jadi kalau abon daging sapi ini bisa jadi barang yang setengah jadi kalau misalkan mau dijadikan lemper atau misalkan dari dalaman makanan yang lain, tapi bisa juga dijadikan barang yang siap saji karena udah siap makan. Ya, seperti itu. Selanjutnya, telur asin. Telur asin merupakan hasil dari peternakan bebek misalkan ya. Dari telur asin sama tahapannya, diawali dari bahan mentah yaitu telur bebek, kemudian diolah, dikubur dalam abu yang dicampur dengan garam menjadi bahan yang setengah jadi. Lalu setelah 2 minggu atau 1 minggu dicuci kemudian direbus. Nah, sehingga menjadi telur asin yang siap saji. Kemudian, penyajian dan pengemasan olahan bahan pangan dari peternakan dan perikanan. Penyajian adalah suatu cara menyuguhkan makanan yang disusun secara menarik untuk meningkatkan selera makan. Kita tahu ya, ketika kita habis masak misalkan atau bisa habis membuat produk makanan tertentu, maka bagaimana caranya kita bisa menyajikan makanan tersebut yang asalnya biasa menjadi lebih mewah dan lebih tertarik untuk memakannya. Ini adalah dari kunci dari penyajian. Dalam penyajian itu harus ada warna-warninya sehingga ketika kita melihat pertama kali kita langsung tergiur dan ingin memakannya sesegera mungkin tentunya ya. Jadi kalau misalkan kita membuat ayam goreng misalkan, tapi hanya ayam goreng tidak dihias atau tidak disajikan secara betul, tidak ada warna merahnya atau tidak ada warna hijaunya, maka itu terkesan biasa aja dan kita makannya juga ogah-ogahan gitu ya. Tapi beda halnya ketika kita mengemasnya atau menyajikannya dengan warna penuh warna gitu ya. Ada warna hijaunya misalkan dari selada atau warna merahnya dari tomat dan cabai misal. Itu akan lebih menarik sehingga kita lebih nafsu makan dan berselera gitu ketika makan. Nah, kemudian yang selanjutnya fungsi penyajian makanan. Tadi yang seperti Ustazah sampaikan ya, bahwa penyajian makanan itu bisa membuat keindahan pada menu makanan yang disajikan. Makanan yang biasa akan terlihat mewah. Yang kedua, menambah selera makan ketika dihadapkan dengan penyajian makanan yang bagus gitu ya. Dan yang ketiga, itu bisa menghormati tamu. Ketika tamu yang datangnya itu sangat kita nanti-nantikan atau sangat kita agungkan, maka penyajian makanan yang harus kita buat juga harus lebih menarik ya, sebagai rasa hormat kita kepada tamu. Kalau tadi itu penyajian makanan,
Kalau sekarang pengemasan. Nah, tujuan pengemasan itu kalau kita ingin menjual suatu produk makanan ya misalkan, itu tentunya pengemasan juga harus diperhatikan. Selain tadi kalau di penyajian makanan bisa menggugah selera ya, kalau di pengemasan itu bisa membuat produk makanan yang kita olah, yang kita buat itu bisa lebih tahan lama. Bagaimana caranya tahan lama, kemudian tertarik orang untuk membelinya, kemudian misalkan eh, dan banyak lagi ya. Nah, pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk mempersiapkan barang untuk didistribusikan, dijual, disimpan, dan dipakai. Pengemasan berfungsi untuk menempatkan hasil pengolahan menjadi bentuk yang mudah untuk disimpan, diangkut, dan didistribusikan. Nah ya, jadi tujuan dari pengemasan itu ya tadi bagaimana caranya kita bisa membuat makanan yang mudah dibawa, mudah disimpan, atau misalkan penyimpanannya bisa lama, tahan lama ya, dan didistribusikannya tidak sampai hancur gitu ya. Misalnya kayak gini, kita mau memasarkan telur ya, telur bebek. Nah kan telur bebek itu kan mudah pecah. Nah, gimana caranya nih biar orang dari luar pulau atau misalkan dari tempat yang jauh bisa membeli bebek yang kita jual, telur bebek yang kita jual tapi tanpa pecah? Maka pengemasannya harus eh, se apa namanya? Seaman mungkin begitu. Nah, sekarang kita lihat nih tujuan pengemasan makanan. Yang pertama, membuat usia penyimpanan bahan pangan menjadi lebih lama. Kemudian, mencegah rusaknya nutrisi bahan pangan. Kemudian, memudahkan distribusi bahan pangan dan menambah estetika dan nilai jual bahan pangan. Tadi seperti yang sudah sampaikan ya, bahwa pengemasan itu harus bisa membuat makanan yang kita jual itu tahan lama dan mudah dibawa. Kemudian tidak merusak nutrisi. Jangan sampai bahan untuk mengemasnya itu merusak nutrisi yang ada dalam bahan makanan yang kita buat. Lalu yang terakhir itu harus ada nilai estetikanya atau nilai jualnya sehingga pembeli tertarik untuk membeli produk yang kita buat. Syarat-syarat bahan pengawas makanan. Yang pertama itu harus kedap udara. Seperti kita tahu, udara, air itu bisa membawa bakteri atau amuba yang membuat makanan yang kita buat atau produk makanan menjadi lebih cepat basi. Sehingga pengemasannya itu harus kedap udara dan kedap air ya. Kemudian bahan pengemasnya tidak boleh beracun, harus tahan panas dan mudah dikerjakan secara maksimal. Jadi jangan sampai bahan pengemas itu membuat rumit atau lama gitu cara pengemasannya teh, sehingga yang membeli juga nanti ketika mau memakan atau menyajikan makanan yang dibeli itu susah dibukanya, jangan sampai gitu ya. Dan yang terakhir, harga bahan pengemasnya itu harus murah, jangan sampai bahan pengemasnya 50.000 misalkan produk yang kita jual 10.000, itu tidak tidak sebanding gitu ya, harus lebih murah dari produk yang kita jual. Terus apa saja nih yang harus dicantumkan pada label kemasan makanan? Yang harus ada itu yang pertama tentunya nama produk atau merek dagang kita. Yang kedua itu harus ada komposisinya, nilai gizinya seperti apa. Dan yang ketiga beratnya harus jelas. Lalu ada nama dan alamat perusahaan, tempat memproduksi barang tersebut atau yang tepat mengedarkan produk kita. Yang kelima itu ada nomor pendaftaran MUI dan BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Terus ada kode produksi dan tanggal kadaluarsa pada produk makanan yang kita buat. Tentunya harus ada label halalnya juga ya, agar konsumen tidak ragu-ragu untuk membeli dan memakan produk yang kita jual. Nah, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini tentang pengolahan makanan dari hasil peternakan dan perikanan. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas produk apa saja sih dari hasil peternakan dan perikanan ini menjadi bahan setengah jadi. Jadi tahapannya kita bahan setengah jadi dulu ya. Oke, kita akhiri saja pertemuan hari ini. Ustazah
Akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.